Bagus nih adanya acara seperti ini. Bisa nanti suatu saat saya pun berharap ada ulama-ulama di luar NU yang bisa kita duduk bersama. Ya sebetulnya kalau masalah radikal itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, ketika dia memang benar-benar mencintai NKRI, apa benar seorang yang berkelakuan baik tidak boleh menjadi pemimpin hanya karena agama. Marilah kita terus membangun ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basariyah kita. Halo teman-teman semua, welcome back to Bang Vite Channel. Apa kabar semua teman-teman? Nah, selamat berpuasa ya bagi teman-teman yang saudara-saudari kami yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya semakin diberkahi dan dapat banyak pahala. Amin. Baik. Ya. Dan kali ini kita memang akan berkolaborasi antara Bang Siti dan Transpublik ya. Ingin mengorek lebih dalam seorang Ustadz Martono dan kemudian nanti kita akan menanyakan beberapa hal berkembang yang pastinya akan bermanfaat buat kalian semua. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini kita belajar edukasi ya Pak Ustadz ya. Yang mengenai sejarah Islam mungkin nanti Pak Ustadz. Iya, betul. Pak Ustadz gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Lancar puasa Pak Ustadz ya? Insya Allah lancar. Oke, mantap Pak Ustadz, insya Allah. Oke teman-teman, pertanyaannya gini Pak Ustadz mengenai ini ya di channel kita kemarin ada tentang yang dibuat kuis. Cuman itu udah siap ya Pak Ustadz ya? Bisa ya. Kalian nanya kemarin, itu Pak Ustadznya beneran Ustadz atau gimana Pak? Maaf nih Pak Ustadz, iya kan? Ada yang nanya begitu, kita kan bilang, nah beliau ini nanti akan klarifikasi juga, beliau siapa? Mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Nah ini waktunya kenal dengan Pak Ustadz Martono. Lebih dalam. Lebih dalam. Gimana Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya saya memiliki latar belakang pendidikan umum. Umum ya Pak Ustadz? Ya umum. Dari SD, saya SMP, SMA, fakultas. Tetapi di luar pendidikan formal, saya selalu mendalami ilmu agama itu melalui pengajian-pengajian, baik madrasah maupun ibtidaiyah, beserta guru-guru yang selama ini menjadikan referensi bagi saya untuk menimba ilmu. Itu awalnya saya apa? Kalau dari segi pendidikannya ada mungkin belajar ada pendidikan schooling tentang ilmu keagamaan atau bagaimana Ustaz? Oh jelas. Jadi saya tertarik dengan pendidikan agama ketika saat terjadi pemilihan wali kota Medan. Di situ Pak Sopyantan berhadapan dengan Bapak Rahutman. Beberapa tahun yang lalu ya Pak? Iya, situlah saya mulai tertarik ingin menimba ilmu agama lebih dalam lagi. Nah itu kalau boleh tahu kenapa Pak? Iya, karena Bapak Sopyantan ini kan beragama Buddha, sementara Bapak Rahutman ini beragama Islam. Di situ sangat kental sekali nuansa saranya. Nah, sementara dalam merekrut kepala daerah kita patuh kepada ulil amri, yaitu jadi ulil amri itu dalam merekrut pemilihan kepala daerah menggunakan undang-undang pilkada. Sementara di situ tidak ada yang berhubungan dengan agama. Di situ saya tertarik sehingga saya ingin mendalami ilmu keagamaan. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Hikmah. Di Al-Hikmah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Hikmah. Iya, saya mendapat gelar SPDI. Berarti Pak Ustadz ketika pemilihan wali kota kemarin memang isu yang diangkat itu ras dan suku agama itu sangat kental Pak Ustadz. Kental sekali, kental. Jadi saya ingin bertanya dalam hati saya, apa benar seorang yang berkelakuan baik tidak boleh menjadi pemimpin hanya karena agama? Hanya karena beda agama ya? Iya. Sementara di Al-Quran juga jelas, patuhlah engkau kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Artinya kita harus patuh kepada pemerintah. Sementara pemerintah kita dalam merekrut pilkada kepala daerah menggunakan undang-undang pemilu. Di situ tidak ada dijelaskan masalah agama. Setiap warga negara berhak memilih untuk dipilih dan memilih. Disitulah keinginan yang sangat mendalam bagi saya untuk mempelajari ilmu keagamaan tentang ketatanegaraan.
Oh, baik. Jadi Pak Ustadz kan ini banyak di media sosial Pak Ustadz ya tentang agama nih Pak Ustadz. Iya. Ada yang ormas yang ini kalau dalam kutip katanya radikal gitu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana pemahaman tentang radikal dan tidak radikal itu Pak Ustadz? Ya sebetulnya kalau masalah radikal itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, ketika dia memang benar-benar mencintai NKRI. Oh berarti syaratnya harus mencintai NKRI Pak Ustadz ya? Iya. Harus mencintai NKRI. NKRI karena ketika tidak mencintai NKRI maka itu sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini ada 6 agama. Kalau itu dibentur-benturkan maka akan berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kan Pak Ustadz teman-teman juga kita kemarin kan itu jangan hanya dari Ustadz yang NU aja Islam Nusantara. Iya. Harus ada dong dari ormas lain yang FPI mungkin gitu. Iya, seharusnya memang begitu. Karena media ini kan independen. Betul. Jadi silakan aja nanti cari narasumber yang dari di luar NU. Dan kalau memang bisa kita satu meja, ya alangkah bagus sekali. Memang kami kemarin bertujuan juga pengen nih mewawancarai, bertemu dan bersahabat dengan salah satu ustaz atau tokoh dari FPI Pak Ustaz. Cuma belum ketemu dan belum beruntung bisa bertemu mereka. Kan Jadi jika kalian punya informasi dengan tokoh-tokoh tersebut mungkin bisa langsung konfirmasi ke kita agar kita bisa mengundang secara resmi ataupun secara langsung begitu ya. Nah, Ustadz, ini kita coba dari awal lagi Pak Ustadz ya. Kita pengen tahu nih Ustadz, latar belakangnya muncul kata radikal kepada ustadz-ustadz itu tersebut dan hubungannya dengan pejuang Islam Nusantara Ustadz. Oh gini ya. Sebetulnya kalau kita mau membahas masalah radikal maka kita jabarkan dulu apa arti radikal. Baik. Radikal itu kan berasal dari kata radik. Oke. Radik itu artinya memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya. Baik. Jadi sehingga di situ fungsi logika sedikit kurang agak dikesampingkan. Situ lebih diutamakan rasa militan yang dalam. Ya itu. Makanya ketika radikal itu diposisikan di luar porsinya maka akan berbahaya. Tetapi lebih ganas gitu Pak. Tetapi apabila diposisikan ke tempat kebaikan itu menambah lebih cepat kebaikan itu tersiar. Iya. Kita kan tahu bahwa setiap agama itu pasti mengatakan kebaikan nih Pak Ustaz. Iya benar. Kita tahu bahwa 5 agama ini termasuk Islam sangat mencintai damai. Iya betul. Nah jadi untuk klarifikasi bahwa banyak orang yang mungkin yang tidak non Muslim yang mengatakan kadang di media sosial nih Pak Ustaz ya. Iya. Islam itu radikal itu bagaimana Pak Ustaz? Sebetulnya Islam ini tidak radikal. Islam ini rahmatan lil alamin. Baik. Sebagaimana kalau kita lihat di zaman kepemimpinan Rasulullah di Madinah itu jelas Islam sangat rahmatan lil alamin. Itu boleh tolong dijelaskan proses sejarahnya Iya. sedikit Pak Ustaz ya. Karena sebetulnya Indonesia ini satu-satunya negara miniaturnya kota Madinah. Miniaturnya negara Madinah. Oke. Kenapa saya katakan begitu? Karena di kota Madinah yang memiliki bermacam-macam agama, tetapi di situ tidak ada benturan agama. Damai gitu Pak Ustaz. Di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Rasul dalam mengelola kota Madinah menggunakan piagam Madinah. Piagam Madinah. Jadi di situ tidak ada benturan agama. Ketika negara Madinah diserang, maka seluruh masyarakat Madinah itu tanpa mengenal agama, suku, bersatu untuk mempertahankan negara Madinah. Begitu juga dengan Indonesia yang begitu banyak macam agama, ada 6 agama yang diatur oleh negara, belum lagi suku, ya kan? Sementara penduduk terbesar Indonesia itu adalah Islam. Baik. Mayoritas Pak Ustaz ya? Iya, mayoritas.
di mana persamaannya antara Indonesia dengan Madinah, kota Madinah? Iya. Persamaannya seharusnya, logikanya, kewajarannya, seharusnya negara Indonesia ini dalam mengelola negara harus menggunakan syariat Islam. Seharusnya melihat persentase jumlah penduduk. Iya. Begitu juga ketika Rasulullah memimpin kota Madinah. Oke. Itu Rasulullah itu seorang rasul. Dia memiliki beliau memiliki kewenangan yang mutlak untuk mengelola kota Madinah dengan menggunakan syariat Islam. Oke. Tetapi kenapa Rasulullah saat itu tidak menggunakan syariat Islam? Oh, karena di situ malah tidak menggunakan. Tidak. Walaupun di situ saat itu mayoritas sudah Muslim semua Pak Ustaz ya. Justru awalnya kedatangan Rasulullah ke kota Madinah itu Muslim minoritas. Minoritas. Oke. Tetapi karena Rasulullah itu dalam mengelola kota Madinah sangat baik, sangat bagus, sangat rahmat lil alamin, tidak ada pertumpahan darah di situ, sehingga Islam ini berkembang pesat di kota Madinah. Namun begitu pun Rasulullah tidak semata-mata terus menggunakan Al-Quran dalam mengelola kota Madinah, tapi menggunakan piagam Madinah. Nah, ini di piagam Madinah itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Rasulullah mengelola? Ya, di situ sangat menghargai perbedaan. Toleransi sangat menghargai, ya kan. Ketika berbangsa dan bernegara, ya Rasulullah menggunakan piagam Madinah dalam mengelola kota Madinah. Tetapi dalam masalah akidah, ya Rasulullah tidak mencampuri akidah masing-masing penduduk kota Madinah. Berarti secara umum Rasulullah melakukannya itu dengan cara toleransi. Iya. Akidah agama ya masing-masing. Jadi begitulah, disitulah letak persamaannya antara kota Madinah dengan Indonesia. Kenapa Indonesia ini tidak menggunakan syariat Islam, sementara jumlah penduduknya mayoritas seharusnya kan menggunakan syariat Islam. Kenapa kita menggunakan piagam Jakarta? Piagam Jakarta itu adalah turunan dari piagam Madinah. Oh, begitu Pak Ustaz. Jadi piagam Jakarta itu dicontoh dari piagam. Iya itu. Nah, berarti kalau misalnya memang Rasulullah tadi Pak Ustadz itu sudah sangat toleransi. Iya. Kenapa berarti kedepannya kok bisa berubah itu Ustadz? Ada masuk radikal kah, ada Jadi begini, kalau kita lihat Islam itu identik dengan kekerasan, itu bermula dari masa pemerintahan atau kepemimpinan sahabat Rasul dari Umar bin Khattab. Oh, setelah Rasulullah mungkin dipanggil Allah. Iya, jadi ketika kepemimpinan Islam di kota Madinah dipimpin oleh Rasulullah, sungguh rahmatan lil alamin. Sehingga di situ Islam begitu maju pesat. Setelah Rasulullah wafat, maka seperti biasanya kalau ada halangan Rasulullah selalu ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Rasul wafat, tidak ada gejolak politik. Semua sepakat pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Iya, jadi ada gejolak. Situ Islam tetap rahmatan lil alamin. Begitu juga setelah Abu Bakar wafat, maka sepakat pengganti Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Sepakat. Tidak ada masalah. Jadi Islam mulai pecah ketika Umar bin Khattab meninggal, maka akan diganti oleh Utsman bin Affan. Di situ terdapat perbedaan. Siapakah pengganti Utsman bin Affan ini? Apakah Utsman bin Affan? Apakah Ali bin Abi Thalib? Di situ terjadi perselisihan untuk menjadikan pemimpin Islam saat itu. Sehingga Islam situ mulai terkotak-kotak. Jadi ketika Islam dibawa ditarik-tarik ke ranah politik, tentu umat akan terpecah belah. Disitulah awal mula pertama kali Islam itu diberi stigma radikal,
sama yang keras. Nah, itulah awal mulanya. Oke, jadi tadi begitu ya Pak Ustadz ininya ya, sejarahnya ya. Iya, Tadi itu. agak kita jeda karena dari Pak Ustadz sholat dulu Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz. Iya. Gimana Bang? Ada pertanyaan? Ya, berarti tadi kita terpotong di pemerintahan yang sudah mulai terpecah itu Pak Ustadz? Iya, dari zaman masa sahabat Utsman bin Affan. Baik. Itulah mulai terjadi perbedaan paham, sehingga sesama Islam saling saling beda paham lah gitu. Karena itu sudah mencampurkan politik dengan agama tadi Ustaz ya. Betul, Oke, betul. baik. Cuman aku juga pernah dengar juga di berbagai media katanya memang bahwa Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan Pak Ustaz. Caranya begitu menurut Ustaz? Iya betul. Memang Islam itu tidak boleh pisah dengan politik. Ketika Islam pisah dengan politik, maka politik itu tidak akan menjadi artinya begini, kalau memang baik politik itu, dengan hadirnya Islam akan semakin baik politik tersebut. Menyempurnakan politik Iya. ya. Kalaulah politik itu tidak baik, dengan adanya Islam dia menjadi baik. Dia sudah baik, hadirnya Islam semakin baik. Oh, oke. Terus kalau istilah-istilah misalnya gini ya, saya pasti pernah dengar kan istilahnya ulama nasionalis atau ustadz nasionalis. Itu bagaimana Ustaz? Apakah itu di-compare dengan ustadz yang radikal atau bagaimana sebenarnya Ustaz? Maksudnya statementnya itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau saya rasa gini, kalau ustadz radikal ini sebetulnya gimana ya, dalam berbangsa dan bernegara, mereka itu selalu menggunakan pemahaman Islam yang sempit. Oh, mereka menggunakan pemahaman Islam yang sempit ya Pak Ustaz? Sempit. Yang seharusnya bagaimana Pak Ustaz? Ya seharusnya Islam itu yang harus rahmatin alamin. Rahmatin alamin. Tidak hanya rahmat bagi Islam sendiri. Oh, jadi mengayomi semua Pak Ustaz? Iya. Oh. Jadi ketika dia itu seorang ustadz nasionalis, dia tidak mementingkan diri dia sendiri. Dia tidak memikirkan agamanya sendiri. Yang dia pikirkan itu seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik. Nah, berarti kita sudah sampai di situ Ustaz ya, awalnya terkotak-kotak. Iya, ya. betul. Nah, hubungannya dengan pejuang Islam Nusantara apa itu Ustaz? Oh begini, sebetulnya pejuang Islam Nusantara ini itu hanya sebagai untuk mengembalikan Islam yang rahmatan lil alamin. Tujuannya itu Pak Ustaz ya? Iya, kembali kepada Islam yang diajarkan oleh para wali songo, yang dibawa disebarkan ke Nusantara. Jadi Wali Songo yang harus dibalikan lagi nih Pak Ustaz ke Wali Songo. Iya, ajarannya itu dikembalikan lagi, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam yang saling kasih mengasihi. Nah, itulah mau kita kembalikan lagi Islam yang sebenarnya. Boleh dijelaskan sedikit Ustaz mengenai Wali Songo ini Ustaz? Ya, Wali Songo ini kan sebenarnya kan para pedagang dari Arab sana. Oke. Yang awalnya dia itu berdagang ya kan di Indonesia, tetapi lama-lama melakukan asimilasi, melakukan perkawinan dengan penduduk asli Indonesia, sekaligus menyebarkan Islam. Jadi ketika Wali Songo itu menyebarkan Islam, tidak ada situ pertumpahan darah. Baik. Penuh dengan kedamaian. Indah gitu Pak Ustaz. Indah. Tidak ada budaya-budaya setempat itu dihilangkan semata-mata, tidak. Justru budaya itu tetap dipelihara, budaya Nusantara itu dipelihara, hanya dimodifikasi menjadi suasana yang berislami. Baik. Jadi kita udah mendapat informasi yang lengkap nih. Jadi Islam secara luas ya Pak Ustaz ya? Iya. Yang sebenarnya Pak Ustaz ya? Iya, cuman kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu mengatakan Islam Nusantara ini seolah-olah agama baru. Nah itu Pak Ustaz. Ya. Terus tadi ada juga yang gini Pak Ustaz, ini kalian ini membenturkan Islam NU dengan Islam FPI kayak gitu Pak Ustaz. Saya rasa tidak membenturkan. Enggak ya, Pak Ustaz? Justru akan
menyatukan Nah, di satu tempat yang memang ada persamaan. Iya. Tidak mungkin kita pun bertujuan begitu Pak Ustadz. Channel ini bertujuan mewawancara atau menggali informasi edukasi dan bisa kita sebarkan ke masyarakat melalui media ya. Iya. Jadi bukan kita banyak teman-teman tuh yang mungkin komen-komen gitu Pak Ustadz. Iya, jadi bagus nih adanya acara seperti ini. Bisa nanti suatu saat saya pun berharap ada ulama-ulama di luar NU yang bisa kita duduk bersama membahas bagaimana Islam yang benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Baik. Nah, kita berbicara sekarang nih Ustadz ya, lagi update nih. Ini izin Ustadz, mudah-mudahan Ustadz berkenan menjawabnya. Ini kan yang sekali lagi viral ini Ustadz, bahasa kadrun Ustadz. Yo. Itu dari mana? Itu yang Ustadz. Ya, sebetulnya saya pun kurang setuju dengan betul. Tapi itu saya lihat istilah-istilah di media sosial. Iya. Istilah media sosial, kalau saya boleh definisikan, kira-kira kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Oke. Itu, cuma saya tidak tahu lebih jelasnya itu apa makna dari kadrun tersebut. Nah, kalau dari tadi ada beberapa komen saya baca, katanya istilah kadrun itu dulu ucapan PKI kepada ulama-ulama Indonesia, Ustaz. Oh, kalau itu saya kurang memahami, ya kan? Cuman kalau saya baca kadrun itu yaitu dia memahami pemahaman Islam terlalu sempit. Hanya sebatas Islam kulit-kulitnya saja. Tidak memahami sampai makna yang dalam, sampai ke inti-intinya. Betul. Karena memang banyak berkembang definisi itu ya. Karena mungkin ada yang mengatakan kadrun itu istilahnya yang tadi Ustaz bilang kepanjangan kadal gurun. Jadi saya memang mereka itu dari Arab ke sini begitu. Tapi makanya istilahnya itu hanya bahasa-bahasa semata yang timbul akibat pilpres kemarin mungkin. Betul. Nah, berarti itu teman-teman tidak usah lagi kita mengatakan seperti itu. Yang kadrun kayak cebong, kampret, itu dihilangkan ya. Jadi seakan-akan itu terkotak-kotakan oleh bahasa-bahasa tersebut begitu. Oke Pak Ustadz, jadi itu sih yang mau kita tanya dari Pak Ustadz, edukasi yang Pak Ustadz jelaskan. Mungkin ada sepatah dua kata-kata pesan-pesan Pak Ustadz kepada teman-teman yang menonton Pak Ustadz mengenai Islam yang cinta damai dan bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama di Medan ini khususnya Pak Ustadz. Iya, jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumut, Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan, marilah kita terus membangun ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, ukhuwah basariyah kita. Jadi kita harus membangun silaturahmi sesama Islam. Jangan Islam itu terpecah-pecah, terkotak-kotak. Mari kita bangun akidah silaturahmi sesama satu akidah. Begitu juga mari kita bangun silaturahmi sesama anak bangsa. Ukhuwah watoniyah. Jadi kita ini terikat, walaupun kita bukan tidak satu agama, tetapi kita terikat dengan kita ini sama-sama satu bangsa. Jangan kita rusak persatuan bangsa kita. Kalaupun itu juga tidak tercapai, ya minimal kita bangunlah ukhuwah basariyah. Sesama hubungan baik sesama manusia. Walaupun apapun agamanya, apapun bangsanya. Itu sosial tadi Ustaz. Iya. Berarti itulah dari segi latar belakang sejarah Islam tadi ya. Dan juga beberapa informasi tentang mengenai Ustaz radikal. Betul. Nah, kita masuk ke bulan puasa nih Ustaz. Nah, bagaimana pandangan Ustaz? Menurut Ustaz, bulan puasa ini seharusnya umat Muslim berperilaku. Karena kan ini kan ada hal yang berkembang, istilahnya hormatilah yang puasa. Dan kemudian istilahnya malah ada yang ngembalikan lagi bahwasanya hormatilah yang tidak berpuasa. Jadi sebetulnya bulan Ramadan ini hanya terjadi 1 bulan sekali selama setahun. Jadi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai untuk membersihkan hati kita. Karena 1 bulan selama ini kita lakukan itu akan berpengaruh kepada 11 bulan kemudian. Baik. Jadi
di sini memang kita digembleng untuk sabar, untuk Menahan nafsu ya Pak Ustadz. menahan nafsu, untuk selalu menebar kebaikan. Jadi menurut saya sangat salah kalau ada orang mengatakan hormatilah bulan Ramadan, sementara kita bersyukur. Kalau kita sedang berpuasa, kita ada melihat restoran buka, kita bersyukur. Tantangan ya Pak Ustadz. Itu tantangan bagi kita. Baik. Bisa nggak kita menjalani cobaan tersebut? Bukan langsung kita mengatakan marah, seolah tidak menghargai, tutup apa itu rumah makan, tidak begitu. Malah jika berpuasa ada tantangan itu jauh lebih baik daripada tidak ada tantangan ya Pak Ustadz. Iya, karena puasa itu hanya untuk kita sendiri dan Allah, bukan untuk orang lain. Oke, ini pemahaman yang perlu teman-teman tahu juga kan gitu. Pak Ustadz. Iya. Dan saran Ustadz kepada yang tidak berpuasa mungkin Ustadz. Ya, saran saya kepada yang tidak berpuasa, ya benar. Ya marilah kita menghargai Iya. orang yang Baik. berpuasa. Jangan sengaja gitu Pak Ustadz. Jangan pula karena temannya lagi puasa kita sengaja tantangan gitu Pak Ustadz ya. Itu salah juga, itu salah juga. Secara etika salah, ya kan? Tapi secara agama itu justru membuat kita lebih semangat untuk mempertahankan puasa kita. Makanya tadi perlu kita harus saling menghormati ya. Iya, jadi tidak ada hubungannya dengan ketika kita ada orang tidak berpuasa kita marah. Betul. Dengan label tidak menghargai orang yang berpuasa. Sebetulnya orang yang berpuasa itu justru menghargai apapun yang terjadi di muka bumi ini. Berarti teman-teman di sini pesan Pak Ustadz bahwasanya semakin banyak tantangan ketika kita berpuasa, semakin banyak jika kita bisa melewatinya dengan aman, berarti semakin banyak pahalanya Pak Ustadz. Betul, ya. Dan juga bagi teman-teman yang nggak berpuasa jangan pula sengaja Iya. cobain gitu Pak Ustadz ya. Iya. Itu pun salah, nggak sopan. Nggak katanya. sopan. Ya intinya saling harga menghargai. Iya. Nah, untuk definisi damai menurut Pak Ustadz bagaimana? Iya. Ya, damai itu suatu jiwa yang sangat tenang, Baik. sangat tentram, dan itu sesuatu harta benda yang sangat berharga bagi kita Paling semua. berharga, Pak Ustadz. Iya, dengan kedamaian tersebut. Iya. Jadi marilah kita ciptakan kedamaian di atas segala perbedaan. Baik. Karena biasanya perdamaian itu agak sulit diletakkan di atas segala perbedaan. Baik. Makasih banyak nih Pak Ustadz ngobrol-ngobrolnya ya Pak Ustadz ya. Ya, Di bulan puasa kita menawarkan kebaikan, Iya. edukasi kepada Iya. masyarakat Iya. untuk merawat kebinekaan Iya, Indonesia ini Pak Ustadz iya, ya. betul. 5 agama, banyak suku ya Pak Ustadz Iya. ya. Yang harus kita rawat. Iya. Makasih banyak nih Pak Ustadz. Kembali. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Kembali. Oke teman-teman, sekian informasi edukasi yang boleh kita dapatkan dari Pak Ustadz Martono ya. Iya. Betul. Jadi mudah-mudahan pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan merawat kebinekaan Indonesia agar semakin kuat. Iya. Ya. Banyak poin yang kita ambil dari Ustadz Martono, poin positif ya. Iya. Jadi dengan ini kedepannya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian orang di sekitar kita, kemudian masyarakat luas. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton.